Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Fa uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatin min indillahi ta'ala, tahiyatin mubarakatin min indillahi ta'ala, wa tahiyati ahlil jannati, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh peserta kajian Tazkiyatun Nafs, baik itu dari para pegawai Al-Fityan Boarding School Bogor maupun dari wali siswa, wali santri, atau mungkin ada yang dari masyarakat yang mengikuti kajian ini baik secara offline maupun online. Tentunya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izinnya dan dengan rahmatnya kita semua mampu dan dapat mengikuti dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufiknya untuk dapat melangkahkan kaki kita berjalan ke satu tempat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, siapa yang berjalan menuju suatu tempat, suatu jalan, suatu tempat, yaltamisu fihi ilman, maka di sana dia berniat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, karena ilmulah yang akan menjadi imam, menjadi pedoman untuk kita dalam beramal. Sebagaimana Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih yang beliau sudah susun tentang ilmu, beliau menyebutkan satu bab, dan bab itu tentunya ada tujuannya. Ketika Imam Al-Bukhari, seorang imam besar, menyebutkan satu judul, itu artinya ada pemahamannya. Jadi bukan sekedar menyebutkan judul saja dalam sebuah kitab dan buku, tapi ternyata imam-imam besar kita itu dari judulnya saja sudah mengeluarkan ilmu-ilmu yang banyak. Dari judul yang mereka tulis, bukan isinya saja, dari judul yang mereka tulis, dari tema atau dari pasal, dari bab yang mereka tulis di dalam kitab-kitab yang mulia itu seperti Imam Bukhari, maka kita bisa menyimpulkan dan mendapatkan ratusan dan ilmu-ilmu yang lainnya. Masya Allah, begitulah ketinggian dan kemuliaan para imam besar kita, baik itu Imam Bukhari, Imam Muslim, mungkin sebelumnya ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Malik atau Imam Ahmad, dan seterusnya. Tentunya ini menjadi tauladan kita, menjadi orang-orang yang terus kita ikuti dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Selain tentunya kita sudah sepakat sebelum mereka pun tentunya yang paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan muridnya para tabi'in disebut namanya atba'ut tabi'in. Seperti Imam Syafi'i, yaitu adalah atba'ut tabi'in, generasi ketiga. Kemudian ada Imam Abu Hanifah, ini disebut tabi'in karena sudah pernah berjumpa dengan sahabat Nabi. Tiga generasi ini tidak boleh kita lupakan dalam Islam, karena Rasulullah SAW sudah menjaminnya. Mereka adalah generasi emas, sebagaimana dalam
hadis Nabi disebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masanya Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian generasi yang berikutnya summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang belajar dengan mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian selanjutnya yang ketiga summal ladzina yalunahum, dan selanjutnya adalah generasi tabi'in, dan itu menurut sejarah mereka hidupnya berakhir kira-kira 250 Hijriah. Ya, jadi siapa yang hidup tinggal di Makkah, tinggal di Madinah, tinggal di Basrah, di Irak, ya, mereka tinggal di Syam, ya, selama dia orang yang beriman, orang muslim yang beriman, itu insya Allah, ya, secara umum, ya, mereka disebut tabi'in, ya, karena mereka hidupnya lebih kurang di abad ke-3 Hijriah, itu 280 Hijriah, ya, di atas 280 Hijriah tidak disebut lagi namanya tabi'in. Begitu para ulama, ya, sudah mendata, ya, siapa saja yang disebut sahabat, siapa saja yang disebut tabi'in, dan siapa saja yang disebut tabi'in secara, ya, wafatnya itu sudah kelihatan dari tahunnya. Jadi kalau kita mau tahu siapa salafus soleh, lihat aja tahun wafatnya. Jika tahun wafatnya 280 ke bawah, itulah tabi'in, itulah tabi'in yang terakhir, itulah generasi ketiga yang terakhir yang wajib kita ikuti. Seperti Imam Bukhari, ya, seperti misalnya Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, ya, seperti itu. Ya, Imam Bukhari sepertinya tidak masuk, tapi silakan dicek lagi. Tapi Imam Syafi'i insya Allah masuk, ya, seperti itu. Ya, kemudian setelah 3 zaman ini pasti, ya, di sana akan ada berbagai macam aliran, ya, berbagai macam mazhab, ya, berbagai macam lagi ada apa namanya itu firqah, ya. Firqah itu maksudnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, tetapi sebenarnya mereka itu munafik, atau mereka disebut namanya aliran sesat. Sebutlah namanya seperti Al-Khawarij, ya, Al-Khawarij yang tumbuh berkembangnya setelah zaman Ali bin Abi Thalib, ya. Siapa lagi yang lain, yaitu seperti Asy-Syiah. Nah, ini Asy-Syiah ini lawannya Khawarij. Kalau Khawarij itu keluar dari kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, ya, karena mereka menjadi orang munafik yang menghembuskan, ya, menghembuskan fitnah, ya, sehingga muncullah, ya, perang, ya, perang yang sudah terkenal disebut namanya, ya, perang Siffin, ya, atau perang Jamal, yang di sana ada kelompok sahabat Nabi, 2 golongan yang bertikai atau berbeda pendapat, ya, seperti, ya, kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi itu punya kelompok dengan Zubair misalnya, atau dengan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Kemudian ada kelompok Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya 2 kelompok ini tidak ada yang salah, ya, kita jangan bilang sahabat Nabi itu salah, karena mereka sudah dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib sudah pasti masuk surga, ya. Aisyah radhiyallahu anha juga termasuk sahabat Nabi yang digolongkan secara umum masuk surga. Terus apakah kita bilang Aisyah itu masuk neraka karena dia melawan Ali bin Abi Thalib, atau kebalikannya, Ali bin Abi Thalib masuk neraka karena dia melawan istri Nabi? Nah, dua-duanya ini benar, ya, cuman beda sudut pandang aja, ya. Namun karena ada hembus, ya, dari fitnah, ya, provokator dari Khawarij, sehingga peranglah pengikut mereka, ya. Sebenarnya mereka nggak mau perang, tapi pengikut mereka yang berperang. Tapi setelah perang itu berakhir, kita harus tahu Aisyah radhiyallahu anha itu
ya meminta maaf. Ya, beliau sadar bahwasanya beliau bukanlah seorang khalifah. Karena khalifah itu dalam Islam wajib diikuti dan ditaati selama tidak ya memerintahkan kita, menyuruh kita berbuat maksiat. Seorang pemimpin itu wajib kita ikuti dalam keadaan ya fil makrohi wal mansyati, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Nggak perlu kita bicara, nggak perlu orang beriman itu berbicara kanan kiri. Itulah namanya konsep ketaatan. Ya, konsep ketaatan kepada pemimpin yang sudah dicontohkan dan yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, yaitu dalam keadaan sulit pun kita harus taat. Jadi jangan kita taat itu kepada pemimpin dalam keadaan senang aja, dalam keadaan cocok dengan pendapat kita, dalam keadaan sesuai dengan selera kita, ya, dalam keadaan kita itu tidak sulit dan tidak rugi, baru kita taat. Bukan begitu. Dalam Islam fil mansyati wal makrohi, dalam keadaan sulit pun, dalam keadaan sulit, dalam keadaan mungkin kita rugi, dalam keadaan kita tidak nyaman, itu tetap taat, patuh kepada pemimpin. Dan itulah dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Ya, makanya Aisyah ya radhiyallahu anha ini mengakui kesalahannya atau kekurangannya karena dia nggak taat kepada Ali bin Abi Thalib walaupun dia punya pendapat berbeda. Nah, begitu. Jadi ujung daripada perbedaan pendapat sahabat itu, pertikaian sahabat itu sebenarnya ujungnya baik. Ya, ujungnya baik, yaitu apa? Yaitu Aisyah ya kembali kepada mengembalikan opini itu kepada Ali bin Abi Thalib walaupun dua-duanya benar. Maka ya kita semuanya ya tadi kembali kepada pembahasan salafus soleh. Maka salafus soleh ini wajib kita ikuti dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya. Itu maksudnya. Ya, salafus soleh itu adalah mulai dari Nabi Muhammad, sahabat Nabi, kemudian tabi'in itu artinya yang menjadi muridnya sahabat Nabi, dan yang ketiga adalah generasi ketiga disebut namanya tabi'in, ya, itu disebut generasi emas. Sedikit maksiat waktu itu, sedikit penyimpangan, ya, sedikit dosa-dosa waktu itu, bersih, hatinya bersih, seperti bersihnya ya kapas yang putih, ya, seperti bersihnya kertas yang belum ada nodanya, yang belum ada tulisannya, pakaian yang putih, seperti itulah bersihnya. Makanya mereka itu nggak ada hasad dengki, nggak ada cemburu dan iri, ya. Mereka sampai, ini contoh sederhana ya, sampai ya sahabat Nabi itu rela misalnya mengorbankan ya hartanya, mengorbankan jiwanya, ya. Kemudian ada yang sahabat Nabi itu rela nggak makan karena sahabatnya kelaparan beberapa hari. Itu contoh kebersihan jiwa mereka. Ya, makanya kita nggak boleh kita itu pindah ke generasi yang berikutnya. Maksudnya kita contoh yang generasi keempat, generasi kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. Ya, maksudnya ini abad ya, abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita abad ke-20. 20 berapa ini sekarang? 23 ya, abad ke-23. Kalau hijriahnya abad ke-15 hijriah sekarang kita. Masuk ke abad ke-15. Ya. Jadi kalau kita lompat itu nanti akan terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan sabda Nabi tadi. Akhirnya muncullah pemahaman-pemahaman yang tidak benar, sesat, pemahaman keliru, ya, karena tidak mengikuti ya generasi yang sebelumnya. Ya, maka keberhasilan umat ini sebagaimana juga pernah disampaikan oleh
salah seorang sahabat Nabi, ya, keberhasilan umat ini, atau sabda Nabi, ya, wallahu alam saya lupa itu, ya, keberhasilan umat ini terletak daripada keberhasilan yang sebelumnya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita enggak mengikuti cara, ya, dan metode yang mereka lakukan, kita nggak akan berhasil. Ya, walaupun nanti metode ini nanti akan diterapkan oleh para ulama menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Ya, kalau dulu tidak ada HP, dulu nggak ada mobil, ya, dulu nggak ada laptop, ya, itu namanya media. Kita wajib, ya, untuk menyesuaikan kondisi kita sekarang ini. Tapi esensinya, ya, intisarinya jangan sampai keluar dari yang mereka sudah tetapkan. Kaedah-kaedahnya itu tentunya sudah ditetapkan oleh para ulama kita. Kita ini orang awam, ya, kita bukan orang berilmu, ya, kita adalah bukan ulama, ya, imam, sehingga kita ini hanya bisa ikut imam hari ini. Imam Syafi'i kita ikuti, Imam Bukhari kita ikuti, karena kita nggak pandai mengeluarkan kaedah. Mereka mampu mengeluarkan kaedah, mereka itu bukan hanya hafal Quran, bukan hanya hafal hadis, tapi mereka bisa memahami Quran itu dengan benar dan baik, bisa memahami dan mendalami dan mempertajam hadis-hadis Nabi itu dengan baik dan benar, sehingga mereka keluarkan kaedahnya untuk kehidupan kita. Beberapa menit ke depan insyaallah kita coba untuk, ya, memaparkan bagaimana pohon iman, pohon yang berkah itu dalam Islam. Dalam Al-Quran surat Ibrahim, ya, ini sebenarnya ayatnya lebih dari satu ayat, tapi saya satu ayat dulu, atau satu ayat aja kita coba untuk tadabburi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara, tidakkah kamu lihat, kaifa, bagaimana, daraballahu masalan, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Perumpamaan itu apa? Yaitu kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu diserupakan, diumpamakan Allah dengan syajaratin thayyibah, dengan pohon yang bagus juga, ya, yang baik dengan yang baik, yang buruk dan yang buruk itu sudah menjadi apa namanya, pasangan, ya, dalam hidup, ya. At-thayyibuna lit-thayyibin dalam Al-Quran juga ada, ya, at-thayyibuna lit-thayyibin, laki-laki yang baik itu takdirnya akan mendapatkan perempuan yang baik sesuai dengan standar dan level imannya. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, atau orang perempuan yang baik, pasangannya laki-laki yang baik. Itu sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan memang begitulah kenyataannya, ya. Kalau ada orang yang baik nikah sama orang yang berbuat maksiat, contohnya seorang ulama nikah sama yang suka berzina misalnya, ini berarti dia sudah menjual iman namanya, ya, menjual iman. Berarti ini namanya dia bukan ulama, itu namanya itu bukan ulama, itu cuman ulama casingnya aja ulama gitu, ya. Karena ulama itu diuji juga memang dalam Islam, dalam kehidupan ini, atau orang beriman itu diuji, ya. Jadi yang Allah masukkan itu secara normal, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah normalnya, yang baik dengan yang baik pasangannya, yang tidak baik dengan tidak baik, ya. Makanya kalau kita bahas ayat tentang zina, ya, ayat tentang zina itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berzina itu harus nikah dengan yang berzina juga, ya. La yankihuha illa zanin, perempuan yang berzina itu harusnya nikahnya dengan yang berzina dengan dia, bukan ditukar sama yang lain laki-lakinya. Itulah adab yang benar, karena mereka sudah melakukan
dosa, maka merekalah menanggungnya sama-sama dan mereka ya dinikahkan ya sama-sama, bukan ditukar karena malu orang tuanya. Ya, malu orang tuanya, anaknya anak dia orang tokoh masyarakat, ya akhirnya dinikahkannya terpaksa pula lagi. Ya, terpaksa nikahnya dengan laki-laki lain. Padahal Allah sudah mengarahkan laki-laki yang berzina itu nikah sama yang berzina, sama perempuan yang berzina. Begitu caranya. Ya, karena itu sebagai akibat hukum untuk mereka di dunia. Ya, seperti itu. Nah, baik, kita kembali kepada ayat ini. Ya, pohon ini, pohon yang bagus ini, asluha sabit. Ya, akarnya itu sangat kokoh. Ya, sehingga tidak gampang untuk diterpa angin, nggak cepat tumbang. Contohnya pohon pisang. Ya, kalau ada angin yang kencang, itu pohon pisang mudah itu. Ya, mudah untuk tumbang. Tapi pohon-pohon yang lain mungkin kalau di Indonesia pohon jambu, nah itu sangat kuat. Pohon mangga masih di bawah pohon jambu. Pohon jambu paling kuat. Ya. Wa far'uha fis sama, dan pohonnya pun juga bisa lebat ke atas langit. Ke arah langit maksudnya. Begitu. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya untuk kita bahwasanya seorang beriman itu kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimatan thayyibah, jika dia sudah bersyahadat, dia sudah menyampaikan kalimat la ilaha illallah dengan baik dan benar dan diamalkannya dalam kehidupannya, itu kayak seperti syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik dan yang kuat dan yang kokoh. Maka menurut penafsiran yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad, ya bukan sahabat Nabi lagi, bahwa maksud pohonnya ini adalah pohon kurma, an-nakhlah, ya pohon kurma. Maka bagi yang sudah, tentunya sudah banyak penelitian sudah sangat banyak tentang pohon kurma. Ya, masya Allah, pohon kurma ini memang ya tidak bisa ditandingi. Ya, dari sisi manfaatnya. Ya, mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, dan termasuk juga buahnya, itu sangat unik dan tidak ada bisa kita ditandingi oleh ataupun disamakan dengan pohon yang lain. Kita lihat dari pertama, ya, batangnya dan akarnya kuat, kokoh. Ya, nggak mudah untuk menumbangkan pohon kurma. Yang kedua, kita lihat daunnya nggak pernah jatuh, pohonnya, daunnya nggak pernah, daunnya itu jatuh karena angin. Daunnya itu terus aja sampai dia tua, ya, baru dia bisa ditarik dan dijatuhkan. Jadi nggak pernah sejarahnya pohon kurma itu daunnya itu jatuh, nggak pernah. Apalagi yang ketiga, buahnya itu bermacam-macam jenisnya, bisa ratusan jenis, bukan hanya yang kita kenal kurma Nabi, kurma Madinah, kurma Ajwa, kurma Sukari, ya kurma Rutab dan macam-macamnya. Bukan, itu hanya 1% lah atau 2% dari yang kita tahu. Padahal kurma itu banyak jenisnya. Kemudian buah kurma ini tidak pernah habis, waktu kapanpun dan zaman apapun dan musim apapun, nggak pernah habis. Ya, durian setahun 2 kali, rambutan setahun 2 kali. Ya, pohon pisang bisa 1 kali langsung habis, nggak berbuah lagi. Ya, tapi kalau pohon kurma itu nggak pernah habis. Kalaupun misalnya di kebun ini nggak ada kurma, nanti kebun lain ada lagi dia. Jadi dia tidak kenal dengan musim. Ada hujan dia tumbuh, ada hujan dia berbuah, nggak ada hujan dia berbuah juga. Panas sekali 50 derajat, 45 derajat dia berbuah, bahkan lebih enak lagi. Ya, lebih bagus lagi kurma itu kalau panas. Ya, makanya kurma ini hanya ada di tempat-tempat yang panas. Ya, kalau seandainya kurma ini diposisikan di tempat yang dingin, nggak akan bisa hidup dia.
Dan kurma itu ya walaupun misalnya bisa ditanam di Indonesia, tapi belum tentu sama hasilnya. Dia harus mengikuti udara yang telah Allah ciptakan di sana. Ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kurma ini bisa disimpan berbulan-bulan, berhari-hari. Ya, bisa kalau kita lihat misalnya buah yang lain, ya, buah anggur, buah apel, ya, buah pisang atau buah apapun itu nggak bisa lama. Bisanya 1 bulan, maksimal misalnya 2 bulan. Pohon kurma enggak atau buah kurma enggak di kulkas pun enggak apa-apa. Ya, kita biari di luar, masya Allah ya, nggak ada, sulit untuk didatangi oleh namanya bakteri. Ya, dimakan pun insya Allah tetap aman walaupun dia tetap di luar, ya, kena debu. Ya, bagi yang pernah haji umroh, lihat aja tuh, lihat aja kurma itu dijual di pasar, nggak pakai tutup, nggak ada tutupnya, nggak perlu ditutup karena memang dia sudah auto. Ya, dia bisa melawan bakteri. Ya, seperti itu. Walaupun memang nanti ada, kita lihat kurma itu kalau udah lama-lama banget mungkin lebih setahun sepertinya. Yang datang ke Indonesia ini mungkin udah lama, makanya kita lihat ada seperti ulat-ulat kecil. Itu karena udah lama. Ya wajar lah udah lama. Tapi kalau kurmanya sudah baru 3 bulan, baru 6 bulan, 6 bulan ke bawah, itu segar semua. Ya, segar semua insya Allah. Ya, dan tentunya semakin segar, semakin banyak manfaatnya untuk badan kita, khususnya untuk yang berpuasa. Ya, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, kita sudah tahu itu hadisnya. Bangun tidur juga nggak apa-apa. Jadi ada adab-adab atau mengikuti cara Nabi bangun tidur itu. Ini mungkin boleh saya sampaikan. Di antara cara Nabi bangun tidur itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk selain sunnah ibadah juga dapat manfaat untuk kesegaran badan kita. Ya, Nabi Muhammad itu kalau bangun tidur, ya, kita awali dulu ya dari membaca alhamdulillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur, sapu wajahnya. Kemudian Muhammad cuci tangan. Ya, cuci tangan itu penting karena tangan kita ini nggak tahu di mana waktu tidur posisinya. Jadi dicuci tangannya bersih. Ya, terus Nabi Muhammad itu kan berwudu. Berwudu itu kita sudah tahu cara berwudu yang benar, yang baik, yang sempurna adalah bukan langsung ke wajah, tapi cuci tangan, kumur-kumur. Setelah kumur-kumur apa? Ya, masukkan air ke hidung. Kenapa masuk air ke hidung? Karena setan itu masih ada di dalam ini. Ya, makanya ketika kita wudu baca bismillah kan niatnya biar setannya hilang. Biar setannya lari, karena di dalam rongga, setiap rongga setan itu suka rongga. Maka rongga-rongga yang terbuka waktu tidur termasuk termasuk mulut tadi kan, termasuk juga hidung. Hidung ini kalau kita ingin mau mengusir setannya, maka masukkanlah air ke dalam hidung waktu berwudu. Itu tujuannya. Jadi bukan sia-sia. Ya, itu bukan sesuatu yang hanya sekedar untuk memperhias namanya. Bukan. Ya, jadi semua yang dilakukan Nabi dalam berwudu itu ada tujuannya. Jadi jangan bilang cukuplah saya berwudu yang wajib-wajibnya saja. Siapa yang melakukan yang wajib-wajibnya saja, maka dia nggak akan dapat banyak manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain, dan untuk kesegaran dan kebugaran badannya. Ya. Untuk masalah konsumsi minuman atau makanan, Nabi Muhammad itu hanya melakukan 2. Yang pertama, Nabi Muhammad itu minum air madu. Ya, ini di sini padahal kita mau membahas masalah pohon beriman, tapi saya bahas masalah herbal atau tipe nabi, nggak apa-apa. Nabi Muhammad tuh minum air madu. Jangan madu dipisah dengan air, bukan. Nabi Muhammad itu minum air madu. Kenapa? Karena madu itu sama air digabungkan itu adalah menjadi baik, sempurna pasangannya. Ya, air sifatnya dingin atau panas? Dingin atau panas?
dingin. Ya, madu itu sifatnya cenderung panas. Makanya digabungkanlah, Nabi Muhammad menggabungkan antara panas dan dingin. Maka metode panas dingin itu udah ada di zaman Nabi. Ya, bukan di zaman dokter medis, bukan. Ya, tapi panas dan dingin itu sudah dilakukan Nabi. Bahkan penelitian yang pertama membahas masalah panas dan dingin itu adalah dalam Islam, namanya Jabir, ya, Ibnu Hayyan namanya, ya, atau Fakhrul Razi juga membahas masalah itu. Jadi sudah lama itu masalah panas dan dingin. Karena kalau seandainya manusia ini tidak ada panas dan dinginnya, nggak akan ada kita hidup. Kita itu harus ada panasnya. Waktunya panas kapan? Dinginnya kapan? Panas yang normal, ya, bukan panas sekali. Kalau panas sekali itu namanya demam. Ya, panas sekali itu namanya api. Dingin sekali itu namanya es. Kita nggak bisa hidup. Ya, kita nggak bisa hidup di dalam kulkas. Kita nggak bisa hidup di dalam api neraka misalnya, kan, atau di dekat api, nggak bisa. Ya, jadi panasnya harus normal dan dinginnya harus normal. Demikian juga tipe-tipe manusia, itu ada yang panas, ada yang dingin. Jangan bilang manusia itu semuanya panas atau dingin, enggak. Pasti manusia itu ada cenderungnya panas. Ya, misalnya, ya, dari suaranya ya tegas, suaranya kuat, suaranya nggak bisa pelan-pelan, itu orangnya panas, tipe orangnya. Ya, kurang sabar itu tipe panas. Lebih sabar itu tipe dingin. Ya, tapi orang panas ini cocok untuk jadi pemimpin karena dia berani orangnya. Tapi kalau tipe dingin itu cocoknya untuk jadi sekretaris. Ya, sekretaris, ya, cocok untuk menjadi peneliti, ya, duduk di kursi. Jadi semuanya dua-duanya baik. Masalahnya, ini sebelum saya pindah ke materi, masalahnya orang yang tipe panas ini terlalu panas karena dia nggak mau mendinginkannya. Jadi harus kita dinginkan. Bagaimana caranya? Dilawan. Kalau misalnya dia, ya, misalnya dia itu orangnya tipe yang panas itu suka bergerak, ya, bergerak, maka kurangi bergerak itu supaya menjadi normal. Bergerak itu maksudnya adalah, ya, terlalu berlebihan begitu, ya. Ya, orang yang tipe dingin misalnya nggak suka jalan-jalan, nggak suka kemana-mana, nggak suka olahraga contohnya. Maka orang yang tipe dingin ini nggak suka olahraga, lawan dinginnya dan olahraga. Maka kalau seandainya yang dingin, ya, melakukan sifat yang panas, dia akan baik. Orang yang panas tipenya melakukan sifat orang dingin, maka dia akan baik. Dan tidak akan pernah terjadi secara teori dari ilmu At-Tibbun Nabawi, nggak akan pernah lahir anak kalau suaminya nggak panas, istrinya nggak dingin. Istrinya panas, suaminya panas, nggak mungkin ada anak menurut data dari At-Tibbun Nabawi. Nah, ini mungkin bagi yang belum pernah dengar ini kayaknya kaget gitu. Jadi suami istri itu kalau dia punya anak pasti dua-duanya berbeda, nggak mungkin sama. Suaminya panas, pasti istrinya dingin, atau kebalikannya. Suaminya dingin, istrinya panas, baru dia punya anak. Suaminya panas dan istrinya panas, sulit punya anak. Walaupun bisa punya anak, tapi nanti akan diobati supaya diturunkan panasnya. Istrinya dingin, suaminya dingin, nggak punya anak, sulit punya anak, dan itu diobati, dipanaskan dua-duanya. Tapi kalau mereka dua-duanya auto udah panas suaminya dan dingin istrinya, atau kebalikannya, insya Allah 1 bulan menikah langsung punya anak, atau 2 minggu menikah itu langsung hamil. Kenapa? Karena itu udah auto. Itu memang sudah auto, suami istrinya tipenya dua-duanya panas dan dingin. Maka dalam mencari jodoh, ini harus diperhatikan, dan memang itu ada ahlinya. Nggak semua orang tahu masalah panas dan dingin, kan begitu. Jadi, ya, tanyalah kepada ahlinya, kan gitu. Ya, karena bukan di sini babnya, mohon maaf. Ya, saya nggak detailkan masalah ini. Mungkin di forum yang lain saya bisa berbagilah masalah ilmu tentang panas dingin ini. Ya, karena dalam Islam ternyata panas dingin itu ada. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Imam Ibnul Qayyim.
itu punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Masya Allah, dibahas semua itu masalah panas dingin. Ya, makan manusia panas dingin ada, makanan panas dingin ada, binatang panas dingin ada. Tahu nggak binatangnya panas? Ya, itu misalnya binatang yang suka apa itu untuk berkelahi seperti ayam, itu panas. Ya, termasuk sapi pun juga katanya panas. Ya, tapi kalau yang suka makan ikan itu semuanya dingin, disebut dingin namanya. Ya, wallahu alam. Baik, bismillah, itulah satu ayat Al-Qur'an yang sudah kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita ketika kita sudah mengucapkan kalimat thayyibah ini, yaitu dua kalimat syahadat atau la ilaha illallah, kita ucapkan, kita amalkan, ya, kita lakukan semua konsekuensi daripada syahadat ini, maka orang ini disebut siapapun dia akan menjadi seperti pohon yang baik, pohon yang paling banyak manfaatnya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad, syajaratin thayyibah itu adalah an-nakhl, yaitu ada akarnya, ada cabangnya. Seluruh agama Islam ini kesimpulannya adalah agama Islam ini semua paling puncaknya adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan hitung-hitung pasti yang dimaksud utama, yang paling utamanya, ya, paling utama amalan kita ya. Hanya kita untuk di
yaitu itu wajib ada pengakuan lisannya dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilallah, kita ucapkan tiap hari dalam sholat minimal itu kan. Kita ucapkan langsung, kita ucapkan dengan lidah kita, itu namanya qaulun bil lisan. Yang kedua, wa tasdiqun bil jinan atau bil qalbi, dibenarkan dengan hati kita namanya. Itu disebut namanya apa? I'tikad. Jadi seseorang itu nggak bisa lisannya secara zohir menyatakan iman secara zohir, aku beriman, tapi dalam hati cukup sudah sebagai manusia ya
pernah stabil, nggak akan pernah stabil. Tapi kita minta kepada Allah, Rabb, ya doa seperti sholat 3. Apa ya? Kita nggak suatu ibadah yang dia sukai, ya, karena sakit, karena unsur sakit, atau karena misalnya keluar kota, ya, atau karena misalnya ada iklan tamu datang misalnya, sehingga nggak bisa dia beribadah, itu contohnya. Tapi ya, kita bisa menyiapkan untuk diganti di waktu yang lain, ya begitu. Karena untuk menjadi pribadi yang istiqomah ini gampang, perlu latihan ya, nggak bisa satu hari. Ya, kalau kita lihat dalam sirah atau dalam perjalanan cerita kisah, ya, orang-orang hebat di zamannya para salafus saleh, ya mungkin kita nggak bisa ikut mereka. Aina nahnu min haula, di mana posisi kita dibandingkan dengan mereka? Sangat jauh antara kita dan mereka. Ada seorang tabi'in yang bernama Sulaiman, ya, At-Taimi. Sulaiman ini, ya, seorang ulama besar atau seorang tabi'in, ya. Beliau ini bisa melaksanakan sholat subuhnya, ya, sholat subuhnya itu menggunakan wudu sholat isya. Saya ulangi sekali lagi, sholat subuhnya pakai wudu sholat isya. Perhatikan dulu ya, berapa itu? Lebih kurang 40 tahun. 40 tahun beliau hidup itu, di akhir hidupnya sholat subuhnya menggunakan wudu sholat isya. Berarti tidak pernah tidur tiap malam. Tidurnya mungkin sebentar aja, ya, pada maghrib sholat isya, atau tidurnya di pagi hari atau di siang hari. Begitulah hebatnya mereka, ya, dalam beribadah. Mereka ingin seperti Nabi Muhammad, walaupun tidak bisa, tapi mereka berusaha untuk, ya, memaksimalkan diri mereka. Ya, belum lagi kalau kita bicara tentang Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, ya, adalah orang yang hebat dalam Al-Quran. Ya, setiap malam itu, ya, biasanya beliau bisa hafal Quran satu kali, satu malam, berarti 20 juz satu malam. Khusus Ramadan pada 60 hari, ya begitu. Dan banyak lagi yang lain. Sebelum saya tutup dengan singkatnya, ya, waktu terbatas, ada beberapa faktor utama yang membuat iman itu kuat dan kokoh. Ya, yang pertama adalah memahami dan mengenal Asmaul Husna. Ya, jadi ini termasuk ibadah, ya, dan bukan hanya dihafal sebenarnya, walaupun ada hadis yang menghafal, tapi maksud menghafal ini maksudnya adalah diamalkan, ya, mengamalkan, menghafal atau menghafal
mulai menghafalnya, memahaminya dan mengenalnya. Jadi kalau kita mengenal Al-Qur'an itu artinya kita mengenal siapa Allah. Mengenal siapa Allah berarti kita itu menguatkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Jadi yang diminta itu bukan hanya ya tilawah aja ya. Tapi usahakan tidak ayat dua setelah tilawah kita berusaha untuk mentadabburinya. Karena siapa yang membaca Al-Quran tidak mentadabburi, maka dia baru setengah mengamalkan praktek ya bagaimana para salafus shalih itu membaca Quran dan mengamalkannya, atau setengah cara salafus shalih itu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh salafus shalih, maka kita berusaha untuk membacanya dan mentadabburi. Tentunya ya ini tidak mudah ya, tidak mudah. Mentadabburi itu butuh ya berbagai macam faktor yang lain atau sebab yang membuat orang itu bisa mentadabburi, mulai dari mengerti bahasanya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa atau bisa asal dia tahu maksudnya. Contohnya surah Al-Fatihah kita tahu artinya atau tahu maksudnya, itu sudah cukup mentadabburi namanya. Surah Al-Ikhlas kita nggak tahu semua perkata, kosakatanya nggak tahu, karena kita nggak ahli bahasa Arab, berarti kita tahu maksudnya. Itu dianggap namanya mentadabburi maksudnya ya. Jadi tapi kan mentadabburi butuh tafsir juga, ya butuh tahu tafsirnya, butuh tafsir yang ringkas. Kemudian ya ketika seseorang ini sudah yang membaca dan mentadabburi, insya Allah itu akan berkesan untuk dirinya dan bermanfaat untuk dirinya, dan itu akan terasa dalam dirinya ya bagaimana dia itu beriman kepada Al-Quran, karena apa yang dibacanya itu ditadabburinya dan menguatkan iman dia ya, menguatkan iman dia, menguatkan iman dia ya. Apalagi kalau dia baca tentang azab Allah dalam Al-Quran, dia sedih, dia nangis. Ketika dia membaca tentang nikmat Allah, ya dia berharap Allah masukkan dia dalam rahmat itu, dalam nikmat itu, dengan surga. Contohnya, kalau dia misalnya membaca Al-Quran dan di situ ada tentang kisah Rasulullah dan perjuangan Rasulullah dan sahabatnya, dia mengambil pelajaran dari sana. Ya, dia bayangkan dalam dirinya bahwa dia nggak bisa seperti yang mereka sudah lakukan, yang luar biasa, ya tingkat perjuangannya, ya dedikasinya, termasuk juga peran mereka. Itu contohnya. Yang ketiga, faktor utama menjadikan iman kita kuat itu adalah mengenal. Kalau tadi kita mengenal ya, bagaimana cara mengenal Allah? Ketahui sifatnya, ketahui asal-usulnya. Yang selanjutnya mengenal Rasulullah ya, mengenal Rasulullah ya sedalam-dalamnya sesuai dengan kemampuan kita ya, bukan hanya namanya, bukan hanya lahirnya, bukan nama anaknya, bukan nama ayahnya, bukan nama ibunya saja, tapi kita tahu semuanya, tingkah laku pribadi Nabi Muhammad itu kita tahu, cara kehidupannya sehari-hari disebut namanya syama'il ya. Kehidupan Nabi Muhammad itu kita tahu, bagaimana Nabi Muhammad masuk rumah, bagaimana Muhammad tidurnya, bagaimana Muhammad makannya, ya pergi ke pasar bagaimana, pergi ke musafir bagaimana, Nabi Muhammad masuk masjid bagaimana, makan bagaimana, masuk ke toilet bagaimana, ya kemudian Nabi Muhammad naik kendaraan bagaimana, ya kemudian Nabi Muhammad makan apa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya memakai pakaian seperti apa, baju yang dipakai Nabi Muhammad warnanya apa, yang sering warna apa, apakah warna kuning, apakah warna merah Nabi Muhammad, itu semuanya ada. Nah, nanti kalau kita ikuti semua ini ya, insya Allah itu akan menimbulkan cinta kita kepada Nabi Muhammad ya, seperti itu. Baik, karena saya tidak bisa memperpanjang lagi, jadi saya percepat semua ya. Yang selanjutnya untuk menguatkan
atau memikirkan tentang ciptaan Allah ini. Ya, ciptaan Allah ini yang luar biasa ya. Biasanya ini bagi mereka yang memiliki pengetahuan ilmu alam, ya, apakah ilmu fisika, kimia, sampai mana ilmunya menjadi seorang profesor, ya, dan dia itu ya, karena Allah ini sebenarnya itu ada ilmu fisika, ya, Quran itu bagaimana ilmunya biologi ada, ya, kimia ada, tapi yang berbeda fisika sebenarnya. Ya, sudah diteliti oleh para ulama, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada banyak fisika. Makanya bagi mereka yang meneliti ini, insya Allah menambah ilmunya, karena mereka itu kagum dan betul-betul merasa dahsyat gitu, merasa takjub ya, merasa takjub dengan apa yang Allah ciptakan itu semuanya tidak ada sia-sia. Ya, tidak ada sia-sia. Ya, dari sekecil apapun yang Allah ciptakan di dunia ini, ya, mulai dari hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun ya, itu semuanya bagi para peneliti ya. Kalau kita mungkin beda fisik, jadi kita melihat pohon itu biasa saja. Ya, bagi kita yang melihat ayam biasa saja. Bagi kita yang melihat unta biasa saja. Bagi kita yang melihat misalnya ya ada pohon yang harus dimainkan kalau dia ya buahnya biasa saja. Kita nggak punya rasa, nggak punya zuk, nggak punya rasa. Tapi mereka yang menuntut ilmu khususnya di bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi misalnya, itu akan terasa ya, akan terasa ya, apapun atas ayat Allah ini akan menambah iman mereka, menguatkan iman mereka. Yang selanjutnya adalah berzikir setiap saat dan kondisi, karena zikir itu menghilangkan syaitan, ya, mengusir syaitan ya, terutama. Maka ketika syaitan itu lari daripada diri kita, menjauh, ya, menjauh, sulit untuk mendekati diri kita, maka disitulah saatnya kita itu ya akan mendapatkan kepuasan dan beriman. Ya, makanya zikir itu bukan hanya pagi dan petang aja, atau zikir itu misalnya pada sore aja, seharusnya enggak. Kita pun bisa berzikir dalam kondisi apapun. Makanya zikir dan Quran itu ada dua macam lebih kurang. Zikir di waktu pagi dan petang, itu namanya zikir harian. Yang kedua, ada zikir Nabi itu zikir pada kondisi apa saja, masuk rumah, masuk masjid, masuk pasar, masuk toilet, ya, terus apa lagi, bangun tidur, itu kondisinya apapun ada doanya, ada zikir. Ini yang terakhir, untuk menguatkan iman kita boleh baca dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang diawali oleh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sampai yang berikutnya ayat 11, yaitu alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu ada 7
sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari hal-hal yang merusak iman kita. Ya, dan ya kita harus banyak minta kepada Allah agar Allah ya memberikan petunjuk ya kepada kita semuanya ya dengan doa-doa yang sudah kita sampaikan, termasuk misalnya pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu kan doa. Ya doa supaya kita tidak sampai ya terpleset ya tergelincir ya ke jalan yang tidak benar ini ya jalan yang tidak benar yang mana di situ sudah ditunggu oleh setan di kanan, di sebelah kanan atau kiri, maksudnya ketika ada jalan yang lurus ya terjatuh ke kanan, terjatuh ke kiri, ya itu ada setan akan menunggu dan tertawa dan dia akan senang kalau seandainya dia kita bisa ikut godaannya. Contoh sederhana seperti itu ya, ketika seorang masuk rumah nggak baca bismillah, minimal bismillah ya, walaupun ada doa lain masuk rumah ya, masuk rumah nggak baca bismillah, kemudian masuk rumah lagi makan malam, makan di rumah nggak baca bismillah, apa kata setan dalam hadis sahih Muslim ya, malam ini aku akan tidur sama dia, malam ini aku akan tidur sama dia di rumah, dan malam ini aku akan makan sama dia di rumah. Karena makan yang tidak ada bismillah, minum yang tidak ada bismillah, itu adalah makanan yang tidak berkah yang akan diikuti dan setan ikut berfungsi. Walaupun secara lahiriah kita lihat makannya kalau hadis ya, mana setannya kenapa gitu kan? Nah, tapi secara ya manawiah ya setan itu tidak ikut di situ. Artinya makan itu akan berkah kalau bismillah. Maka bismillah itu sebenarnya kunci dalam hidup. Bismillah mengusir setan. Ya, bismillah awal kita itu berpisah dengan setan adalah ketika kita hidup bismillah, bismillah Allahumma ahya Allah. Demikian aku berkata sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk yang pertama ya bahwa standarnya ya setiap orang yang baik itu dicoba oleh Allah dengan yang baik ya, atau itu ada kebaikan atau ibadah itu bagian ya, itu sudah jelas ayatnya, standarnya begitu ya, normalnya begitu. Tapi kalau ada sejarah Fir'aun ya dengan Asia misalnya, dan itu sebenarnya menjadi bom ya, bahwasanya yang kita lihat itu kan akhirnya ya apa namanya itu kita amal kita sholatnya, jadi kita lihat akhirnya kira-kira apakah Fir'aun dengan Asia ini mereka menjadi pasangan yang abadi atau enggak? Terbukti kan? Terbukti karena memang tidak cocok ya, tidak cocok satu kafir satu mukmin, akhirnya Allah sendiri yang secara alami memisahkan mereka ya. Adapun Nabi Nuh sama Nabi Nuh ini istrinya tidak beriman misalnya ya, nah, tapi kita lihat apa namanya itu pada akhirnya kita melihat Nabi Nuh dan Nabi Nuh ini ya, karena menjadi seorang Nabi dan Rasul ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk siapapun ya, agar dalam memilih pasangan itu ya harus ada ada syarat dan ada caranya ya, begitu. Perlu kita ketahui Nabi Nuh nikah atau Nabi Nuh berpasangan dengan istrinya, atau Nabi Nuh berpasangan dengan istrinya itu sebelum mereka menjadi seorang nabi ya, begitu. Dan Allah belum memerintahkan mereka untuk misalnya menceraikan istrinya ya, Allah tidak menyampaikan seperti itu, dan akhirnya seperti yang kita katakan Nabi Nuh misalnya ya, akhirnya istrinya tenggelam ya, tenggelam di banjir bandang sebelumnya itu ya. Ini menunjukkan bahwasanya dari sisi lain kita pahami bahwasanya tidak ada yang menjamin pasangan itu harus sama-sama masuk surga. Yang menjamin adalah iman dan takwanya. Walaupun kita harus
semuanya ini tidak ada yang bertentangan. Cara membaginya harus kita sudut pandang ya. Begitu. Jadi tidak ada yang satu sudut pandang tapi berbeda sudut pandangnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya mencontohkan dalam Al-Qur'an Firaun dan istrinya, Namrud dan istrinya, itu adalah pertama tadi sudah saya sampaikan, itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak ya apa maksudnya kita tidak boleh menjamin pasangan suami istri itu harus berhubungan surga. Karena tadi atau hubungan itu penting, maka pentingnya atau hubungan itu maka kita menjadikan Islam dan umum ya untuk kaum muslimin terutama ya untuk setelahnya kita bisa menjadi memiliki visinya adalah menjadi ahli surga. Jadi orang begitu ya bisa saya jawab ya kalau mungkin di kaum lain kan apa namanya ini kan aturan turunnya di zamannya Muhammad ya kalau mau ditambah lagi kita tambah aja karena kita bilang ini kan di zamannya Muhammad ya begitu maka di zaman Muhammad itulah kita berpatokan gitu. Jadi kalau misalnya kita berpatokan kepada Nabi Nuh maka aku nikah sama ya orang yang jahat aja tapi dengan dia nanti aku akan mendakwakan belum tentu bisa gitu. Aku nikah sama perempuan yang paling jahat sedunia misalnya gitu ya maka dalam ini apakah dia bisa menjaga itu? Nah ini kan apa itu namanya kan melangkahi sunatullah namanya. Ikuti sunatullah. Apa sunatullah? Sunatullah itu adalah apa itu namanya. Kalau kita akan ikut sunatullah menjadi malapetaka karena kita terlalu mengedepankan logika berpikir ya. Jadi kita akan beriman kurang percaya dengan ayat Al-Quran sehingga kita lawan Al-Quran ini dengan cara nikah dengan yang bukan satu kufu atau jauh banget ya jauh banget satu ya solid banget Al-Quran ya alhamdulillah sabun warok puasa ya setiap hari kecuali puasa Idul Fitri nggak puasa ya terus ya nikah sama apa berzina gitu bagaimana ya kan jauh sekali kan itu namanya melawan sunatullah ya melawan sunatullah. Biasanya orang yang melawan sunatullah itu akan kena sanksi di dunia. Dia akan kena sanksi maksudnya apa? Ya macam-macam lah. Mulai dari sakit, ya mulai dari ini, musibah itu. Karena Allah itu lagi itu sebenarnya. Tapi dilawan, ya waktu lawan. Baik, syukuran jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman katsiran. Alhamdulillah alamin hamdan wa bihamdihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah jannatil khuldi jannatil firdausil a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman. Allahumma sabbit imanana. Allahumma sabbit imanana. Allahumma habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid
wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika